Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau yang dari sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita minta tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terpujilah namamu. Inilah anak-anakmu Tuhan datang kembali ke hadiratmu, memuji dan membesarkan namamu lewat ibadah kami Pesma yang ke-102. Pimpin kami Tuhan, bukakan hati kami, karena sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu bisa membuka hati kami, menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah Pesma yang ke-102 hanya di dalam namamu. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Eye of the world, you step down into darkness.
Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam jiwaku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Engkau Tuhan yang setia, untukmu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku.
Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kembali lagi Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena begitu besar Tuhan, kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami, sampai saat ini, di ibadah online ini, kami bisa ada dan bisa memujikan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu, kami sepanjang hari ini, walaupun hanya stay at home, kami banyak berbuat salah, entah itu kesalahan yang kami buat dengan sadar ataupun tidak sadar. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, agar supaya di ibadah hari ini kami bisa melanjutkan dengan hati kami yang suci terus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, lewat pengakuan dosa ini kami melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Seperti busa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, pada sore ini kami akan membaca Alkitab
mendengarkan tentang firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memberi kami penguatan bagaimana firman diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Kitab Ester pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahu bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab Rabi Duanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja dan memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran, maka titah raja suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kepada kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu di tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu dan melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau lakukan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana, sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diarahkannya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita ada yang disebut dengan musuh, ada yang disebut dengan sahabat. Sahabat pun ada sahabat sejati, ada sahabat yang pura-pura. Kalau kita melihat tentang cerita ini,
bahwa kenapa ada sahabat sejati dan ada sahabat pura-pura. Orang Manado bilang batamang mar pura-pura, pura-pura baik mar batamang. Artinya rasa iri hati ada di dalam hatinya apabila melihat orang lain lebih daripada saya. Dan itu yang dirasakan oleh Haman. Haman padahal dia diberi jabatan penting oleh raja di dalam istana. Sementara Mordekai itu kita boleh bilang sama dengan satpam, cuma di muka pintu. Ya toh, Mordekai itu sama dengan satpam di muka pintu. Tetapi karena Mordekai itu adalah seorang yang takut Tuhan, yang pada Tuhan, dan karena itulah sebabnya ada sesuatu yang sangat hebat, yang luar biasa, yang dialami oleh Mordekai di zaman kepemimpinan Raja Ahasweros. Dia tidak bisa tidur. Bukan karena dia boleh tidur atau dia mengalami susah tidur, tidak. Tetapi karena sesuatu yang membebaninya. Dalam rangka menemukan jawaban dari kegelisahannya, maka ia menyuruh pegawainya membawa dan membacakan kitab catatan sejarah. Catatan apa sebetulnya? Dan di situ dalam ayat 2 didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Dalam ayat 2. Jadi ketika dua orang ini, yaitu Bigtan dan Teres, sepakat untuk membunuh Raja Ahasweros, siapa yang menahan itu? Siapa yang menahan itu? Disitulah peran dari Mordekai. Dia betul-betul membela Raja Ahasweros. Dia tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk membunuh raja itu. Dan karena itu, ketika hal itu terjadi, dia gelisah. Tentu ada orang yang merencanakan tidak bagus, dia tahu. Dia tahu karena juga sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, tetapi ada hal-hal tertentu yang ia rasakan dalam hidup ini. Karena itu kegelisahan malam dia bangun, lalu dia memanggil Haman. Sebetulnya ini siapa yang saya harus memberi penghargaan kepada orang yang membela saya pada saat ada orang yang merencanakan pembunuhan itu. Apa yang terjadi? Ternyata Ahasweros yang oleh Haman adalah musuh bebuyutan. Malah dia pernah berikhtiar supaya Mordekai itu harus dibawa ke tiang gantung untuk dibunuh dalam pasal-pasal sebelumnya. Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai supaya Mordekai itu dapat dibunuh. Tetapi kemudian di ayat 6, di pasal 6 ini sungguh memberi penguatan bahwa ternyata rencana pembunuhan itu dari Haman, jadi dari Haman Mordekai, dan rencana pembunuhan dari dua orang, Bigtan dan Teres, itu tidak terjadi karena peran dari Mordekai yang Allah pakai sebab dia adalah alat di tangan Tuhan untuk menghadapi setiap rencana itu. Apa yang terjadi saudara yang kekasih dalam Tuhan? Bahwa raja mengeluarkan satu titah, untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah membantu dia, yang telah menolong dia dalam bahaya. Haman pikir waktu itu karena dia juga pejabat di istana, dia yang dapat. Di luar, ternyata dalam catatan sejarah bahwa Mordekai pernah menolong Raja Ahasweros, pernah meluputkan dia dari bencana-bencana itu, dari bencana ancaman pembunuhan.
Dan itu yang dilakukan oleh Raja Ahasveros, memberikan penghargaan kepadanya. Ya, bukan cuma memberikan, juga memberikan baju kerajaan, berkeliling di negerinya, dan karena itu disinilah memberikan penghormatan yang khusus kepadanya karena dia telah menolong Raja Ahasveros. Kasih dalam Tuhan, siapa yang sedih di situ? Tuh, Mordekai menerima penghargaan. Haman yang sedih karena dia kan ambisi pengawal raja, jadi kepala pemerintahan di sana, tapi rindu untuk menjadi pemimpin pada waktu itu. Dan karena saya percaya bahwa Tuhan memberi dia pengajaran yang jelas bahwa dia tidak boleh berpikir negatif. Dia di samping sebagai pengawal raja, tetapi juga dia tidak boleh berpikir negatif. Karena pada akhirnya bukan dia yang menyandang itu, tetapi Mordekai yang kalau boleh saya katakan dia cuma satpam di muka pintu kerajaan. Tapi dia yang dipakaikan baju kerajaan, keliling istana, diberikan penghargaan istimewa dari Raja Ahasveros atas jasa-jasa yang ia lakukan pada masa itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Mordekai? Karena dia juga adalah setia kepada Tuhan, yang bergaul erat dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, pasti orang yang bergaul erat dengan Tuhan tidak perlu ambisi, tetapi menjalani hidup ini apa adanya. Sebagai pemuda tentu saja kita terus berjalan dan takkan pernah berhenti. Belajar dari kerendahan hati Mordekai. Kita buangkan kesombongan daripada Haman. Kerendahan hati Mordekai, dia akan meraih apa yang dia mau cita-citakan. Karena Tuhan membela dia, Tuhan memberi dia kekuatan dan kemampuan, memberi dia semangat. Pemuda tidak boleh luntur, harus bangkit dari berbagai pergumulan dengan COVID-19 ini. Sebab virus corona ini tidak memandang usia, besar, kecil, tua, muda. Ketika itu ada, tak ada satupun yang bisa menghambat. Karena itu, kepada pemuda, menjaga kesehatan, kekuatan, belajar dan Mordekai yang hidup dengan kerendahan hati, maka dia diberi penghargaan yang besar oleh Raja Ahasveros. Karena itu Tuhan juga akan memberi kita kekuatan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kiranya pemuda Gemim Sentrum Manado dalam pergumulan yang berat. Ruang gereja yang seharusnya menjadi tempat perjumpaan kami, tapi kami harus mengikuti anjuran pemerintah
Kami harus menjalankan tugas dengan baik, karena akhirnya juga kami yang merasakan hasilnya. Kami bersyukur Jemaat Sentrum Manado sangat diberkati, dikuatkan, para pemuda sungguh diberikan hikmat dari Tuhan atas perjalanan pelayanan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami harus jalan bersama karena Tuhan bersama dengan kami. Diberkati kiranya seluruh pemuda di Jemaat Gemim Sentrum Manado dan program-program mereka, sekalipun masih lockdown, tetapi Tuhan akan menolong supaya semua boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami telah memberi persembahan, Tuhan berkati kiranya agar setiap persembahan yang kami berikan, kiranya itu berkenan kepadamu ya Tuhan dalam tugas kerja dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini yang sedang bergumul oleh karena COVID-19 atau virus corona. Tuhan kiranya memberi kami kekuatan, memberi kami kesanggupan. Sebab begitu banyak yang di PHK-kan, begitu banyak orang yang miskin, orang yang sulit, dan dampak itu bukan hanya terjadi pada siapapun juga, bahkan orang yang hidupnya miliarder pun mengalami dampak itu. Dan karena itu kami percaya Tuhan akan mengirim orang-orang yang memiliki kelebihan untuk berbagi kepada orang lain, sehingga Tuhan juga yang akan mengasihi, mencintai. Karena itu kami belajar berbagi, karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, beri kesehatan bagi kami semua, termasuk pemerintah kami di pusat, di provinsi, kota Manado, kecamatan, kelurahan, kepala-kepala lingkungan. Kami yakin kami adalah juga bekerja sama dengan mereka memerangi COVID-19, dan karena itu kami percaya social distancing, physical distancing, cuci tangan setiap saat, memakai masker, dan tetap di rumah, itu menjadi program yang sangat luar biasa bagi kami. Kami buka mesbah di rumah, kami percaya Tuhan menolong kami dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dan kami boleh keluar dari pergumulan itu karena Tuhan mendengarkan setiap permohonan kami. Terpuji namamu Bapa. Berdoa kami bagi seluruh pelayan khusus di Jemaat Gemim Sentrum, berdoa kami untuk seluruh anggota jemaat, jemaat simpatisan, dan seluruh para pendeta di sini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pegawai gereja dan kostor, satpam, Tuhan juga mau berkati kiranya semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Diundang kita semua berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Ya, terima kasih teman-teman sudah setia sampai saat ini dalam ibadah Pesma yang 102 telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti ibadah ini, dan kami Komisi Pemuda Sentrum Manado mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim pada saat ini, Ibu Pendeta Florence Modijilao, Master Teologi, dan juga pada WL, Kristi Tambariki, dan yang memainkan musik pada saat ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di ibadah Pesma Worship yang selanjutnya, Pesma Worship yang ke-103. Shalom, damai Tuhan. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan.